Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada materi kuliah hari ini kita akan membahas tentang bahan-bahan penyusun sel. Bahan penyusun sel itu terdiri dari air, kemudian lipid, karbohidrat, nukleotida dan asam nukleat, serta protein. Semua bahan-bahan ini merupakan penyusun protoplasma, di mana protoplasma itu merupakan sekumpulan massa yang memiliki tanda-tanda kehidupan yang hampir sama untuk semua sel. Perbandingan zat-zat penyusun protoplasma ini dapat berbeda-beda, begitu juga dengan zat yang dihasilkannya. Bahan penyusun sel atau senyawa-senyawa penyusun protoplasma jika dipresentasikan, air itu merupakan komponen terbesar yang menyusun protoplasma, yaitu 60%, sedangkan pada tumbuhan 75%. Selebihnya adalah senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik terdiri dari protein dan asam nukleat, kemudian lipid, dan juga karbohidrat atau sakarida. Kemudian senyawa organik itu sekitar 4,3%, atau pada tumbuhan sekitar 2,5%. Kita lihat yang pertama adalah air, atau rumus kimianya adalah H2O. Kandungan air di dalam plasma, protoplasma itu berkisar antara 60 sampai dengan 95%. Fungsi air dalam plasma adalah sebagai pelarut, pensuspensi, penghidrolisa, mengabsorpsi panas, membantu pengangkutan zat-zat, menciptakan selaput air sebagai media berbagai reaksi, dan bahan sintesis karbohidrat. Air di dalam sel terbagi dalam 3 kelompok, yaitu ada air intramolekuler, kemudian air terikat, dan air bebas. Air intramolekuler adalah air yang terikat di dalam molekul protein, dan sekitar 4% dari air seluler ini merupakan air yang terikat di dalam molekul protein dan sulit dikeluarkan tanpa merusak protoplasma. Jadi sifat air intramolekuler ini adalah menghidrasi protein. Kemudian air terikat merupakan molekul air yang terikat pada protoplasma dan sangat sulit untuk dipisahkan. Jadi komponen yang menyusun protoplasmanya itu air terikat. Sedangkan yang ketiga adalah air bebas, di mana air bebas ini adalah air yang terdapat di dalam vakuola. Di dalam air bebas ini terlarut berbagai jenis senyawa kimia yang terbagi menjadi 3 kelompok atau golongan, yaitu ada garam-garam mineral yang mengandung kalium, kalsium, magnesium, natrium, dan juga besi, senyawa-senyawa organik terlarut, dan juga gas-gas yang terlarut seperti oksigen, karbon dioksida, dan juga nitrogen. Wujud air di alam dapat ditemui dalam 3 bentuk, yaitu bentuk padat, kemudian bentuk cair yang paling banyak kita temui, dan tentunya dalam bentuk gas. Fungsi air, tadi air sudah disebutkan fungsi-fungsinya, berikut ini adalah penjelasannya. Air sebagai pelarut, di mana air digunakan untuk pelarut berbagai senyawa kimia yang diperlukan dalam kehidupan. Kemudian sebagai pensuspensi, berarti air sebagai media yang mengandung senyawa yang tidak larut tetapi dapat bercampur di dalam air, Nah, banyak senyawa-senyawa atau bahan-bahan di dalam sel itu yang tersuspensi di dalam air. Kemudian penghidrolisa ini untuk membantu reaksi penguraian. Air diperlukan untuk membantu proses hidrolisis suatu senyawa kimia, misalnya protein dihidrolisis oleh suatu enzim dengan bantuan enzim. Nah, dihidrolisis nanti akan terurai menjadi asam-asam amino penyusunnya, misalnya seperti itu. Kemudian absorpsi panas.
Air ini merupakan media penyimpan panas yang baik karena dapat menyerap panas dan melepaskannya ke udara. Kemudian sebagai pengangkut, di mana air merupakan media pembawa senyawa yang mengalir ke seluruh tubuh dan melewati dinding sel. Kemudian air juga menciptakan selaput air atau lapisan air. Ya, misalnya pada saat kita melarutkan garam natrium klorida dalam air, maka daerah positif dari air akan tertarik ke arah ion negatif dari Cl, klorida, Cl-, dan daerah oksigen akan berikatan dengan ion natrium. Gula di dalam air juga dapat larut karena molekul air menyelubungi molekul polar dari gula. Ya, jadi membantu kelarutan zat-zat yang dapat larut dalam air. Kemudian air juga berfungsi sebagai media berbagai reaksi, di mana reaksi-reaksi kimia secara umum terjadi dalam bentuk atau kondisi larutan, di mana dua atau lebih senyawa kimia yang akan direaksikan berada dalam bentuk larutan juga. Kemudian air berfungsi dalam bahan sintesis karbohidrat, misalnya dalam peristiwa fotosintesis dihasilkan karbohidrat yang merupakan reaksi antara CO2 dan H2O. Ya, reaksi karbohidrat atau reaksi fotosintesis karbohidrat yang menghasilkan karbohidrat itu terjadi antara 6 CO2 dengan 6 H2O akan membentuk C6H12O6 atau karbohidrat, ya, seperti itu. Itu adalah tadi tentang air. Berikutnya kita bahas tentang lipid. Lipid ini merupakan komponen penyusun sel, ya. Nanti kita akan lihat bahwa lipid itu menyusun sebagian besar dari komponen membran sel, komponen membran dari beberapa organel, dan juga komponen lainnya. Nah, lipid ini secara kimiawi itu terdiri dari unsur C, H, dan O. Ya, ini adalah ciri khas dari senyawa-senyawa organik, mengandung atom C, atom H, dan atom O. Bila dibandingkan dengan karbohidrat, ya, karbohidrat juga senyawa organik, mengandung unsur CHO juga. Tapi pada lipid, jumlah atom oksigennya lebih sedikit dibandingkan dengan karbohidrat. Tetapi pada lipid, atom hidrogennya lebih banyak. Lemak terdiri dari dua golongan, ada lipid dan lipoid. Lipid adalah ester antara asam lemak dengan alkohol. Jadi penyusun lipid itu adalah asam lemak dengan alkohol terikat dengan ikatan ester, ya, atau dikatakan ester dari asam lemak dengan alkohol. Lipid ini terdiri dari lemak atau fat yang merupakan ester antara asam lemak dengan gliserol yang dalam bentuk cair disebut dengan minyak. Ada juga yang dalam bentuk lilin atau wax, yaitu ester antara asam lemak dengan alkohol non-gliserol. Kemudian selanjutnya ada lipoid. Lipoid ini adalah ester antara asam lemak dengan alkohol dan mengikat juga senyawa yang lain. Misalnya ada fosfolipid, berarti lipid yang berikatan dengan fosfat, ya, asam lemak yang mengandung fosfat, basa, nitrogen, dan gugus yang lain. Kemudian glikolipid berarti gabungan antara lemak dengan gliko, ya, gula atau karbohidrat. Kemudian lipoprotein gabungan antara lemak dengan protein, seperti itu. Ini adalah contoh dari lipoid. Lipoid ini dicontohkan di sini fosfatidilkolin, merupakan lipoid yang terdapat pada sisi luar membran plasma. Ya, jadi lipoid itu dia memiliki ekor hidrofobik, ya, hidrofobik tail, yang ini merupakan rantai hidrokarbon. Ini adalah CH semua. Nah, kemudian di sini ada ikatan dengan ikatan ester COO berikatan dengan gliserol, ya, dengan gliserol, dan kemudian di sini dia juga mengikat fosfatidilkolin, mengikat dengan berikatan dengan fosfat dan kolin, sehingga dinamakan fosfatidilkolin. Nah, bagian sebelah kanan ini yang berwarna biru ini adalah bagian hidrofiliknya, kepala hidrofiliknya.
Ya, jadi dia memiliki ekor rantai hidrokarbon yang bersifat hidrofobik dan bagian kepala yang bersifat hidrofilik, sehingga dia ada sisi yang mengarah ke bagian air, ada sisi yang mengarah ke bagian lipidnya gitu. Nah, tadi kan lipid itu tersusun dari asam lemak dengan alkohol, bisa gliserol, bisa juga non gliserol. Nah, asam lemak yang menyusun lipid ini terdiri dari dua jenis, bisa asam lemak jenuh, bisa asam lemak yang tidak jenuh. Asam lemak jenuh itu adalah setiap atom karbon pada rantai hidrokarbonnya memiliki atom H jenuh. Jadi C itu kan memiliki 4 tangan ya. Nah, keempat tangannya itu yang satu memegang C yang sebelahnya, yang tiganya itu memegang hidrogen. Ya, atau kalau dia di tengah berarti dua tangannya memegang C sebelah kiri kanannya, lalu duanya lagi berikatan dengan hidrogen. Jadi sehingga semua ikatan C-nya adalah tunggal. Asam lemak tidak jenuh yaitu asam lemak di mana rantai hidrokarbonnya memiliki atom C yang berikatan ganda, ya, atau memiliki ikatan rangkap, ya, dituliskan seperti ini. Nah, asam lemak itu memiliki dua daerah, ya, ada rantai hidrokarbon dan bagian yang hidrofilik, ya, seperti yang tadi kita lihat di gambar. Rantai hidrokarbonnya bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air dan kurang reaktif. Sedangkan gugus karboksilatnya yang tadi ester kemudian berikatan dengan gliserol misalnya, ya, itu adalah gugus yang hidrofilik, larut dalam air, bisa mengalami ionisasi dan sangat mudah bereaksi untuk membentuk ester. Nah, ini adalah asam lemak jenuh dan tidak jenuh, ya, dari segi struktur kimianya. Nah, bagian atas ini adalah asam lemak yang jenuh. Kita lihat di sini kan rantai gugus karboksilatnya, ya. Ini adalah bagian hidrofobiknya. Ini adalah bagian hidrokarbonnya. Nah, kita lihat semua atom C-nya ini berikatan tunggal, tidak ada yang berikatan rangkap, dan semuanya jenuh berikatan dengan hidrogen. Sedangkan yang di bagian bawah ini adalah unsaturated fatty acid atau asam lemak yang tidak jenuh. Ini adalah gugus karboksilnya, tentu bagian hidrofobiknya, dan ini adalah rantai hidrokarbonnya, di mana di sini kita jumpai ada atom C-nya yang berikatan rangkap atau berikatan ganda. Nah, kalau secara diagramatiknya ini adalah digambarkan seperti ini untuk asam lemak yang jenuh. Ini bagian kepala yang bersifat hidrofiliknya, maaf. Dan kemudian ini adalah bagian rantai hidrokarbon yang semuanya berikatan tunggal, ya, sehingga digambarkannya lurus. Yang di sebelah kanan adalah asam lemak yang tidak jenuh, di mana di sini adalah gugus bagian hidrofiliknya, dan di bawah ini adalah rantai hidrokarbonnya. Ada rantai yang berbelok. Nah, ini menunjukkan adanya ikatan rangkap, ya, karbon-karbon double bond, seperti itu. Nah, lemak yang populer di dalam sel adalah trigliserida, ya, yaitu gliserol yang terikat pada 3 molekul ester asam lemak. Contohnya tripalmitin, tristearin, dan lain-lain, ya. Jadi makanan yang kita makan, baik itu sumber lemak maupun sumber karbohidrat, itu akan dicerna di dalam usus kita itu menjadi trigliserida, ya, seperti itu. Nah, kemudian jika lemak itu dihidrolisis dengan bantuan enzim lipase, maka akan menghasilkan asam lemak dan alkohol. Jadi kalau lemak itu dihidrolisis dengan enzim lipase, dengan bantuan enzim lipase, maka akan kembali ke unsur penyusunnya, yaitu asam lemak dan alkohol, ya. Jadi dia akan memecah ikatan esternya sehingga terbentuklah asam lemak dan alkohol. Fungsi lemak bagi tubuh atau bagi sel, yang pertama, lemak itu merupakan penyusun bahan sel seperti membran sitoplasma, membran organel-organel seperti membran retikulum endoplasma, membran badan Golgi, kemudian membran mitokondria, membran nukleus, ya, membran lisosom, membran vakuola,
membran vesikel dan lain-lain itu adalah tersusun dari lipid fosfolipid ya, fosfolipid bilayer ya, pada sel. Kemudian juga lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi yang disimpan di dalam bentuk lipoprotein dan disimpan dalam sitoplasma. Lemak juga berfungsi sebagai isolator dari gangguan fisik baik berupa suhu maupun benturan. Fosfolipid ya, nah ini adalah penyusun membran plasma. Selaput plasma atau membran plasma dan selaput organel-organel terdiri dari fosfolipid. Fosfolipid ini memiliki bagian ekor yang bersifat hidrofobik ya, hidrofobik tail yang merupakan rantai hidrokarbon terdiri dari 2 buah rantai asam lemak dan gugus kepala yang merupakan gugus fosfat bersifat hidrofilik. Tetesan fosfolipid pada air akan membentuk lapisan tipis di permukaan air. Selaput ini terdiri dari satu lapis molekul fosfolipid dengan bagian ekor menghadap ke atas atau ke udara dan bagian kepalanya akan mengarah ke air ya. Jadi kalau suatu fosfolipid kita teteskan di permukaan air, maka bagian kepala fosfatnya itu akan berada di permukaan airnya, berkontak dengan air, dan ekor hidrofobiknya akan mengarah ke udara. Nah, tapi kan membran plasma kita itu adalah fosfolipid bilayer ya, sehingga bentuknya seperti ini. Ini adalah kepala fosfatnya di atas dan di bawah. Ini bagian ekor hidrofobiknya. Karena dia sama-sama hidrofobik, maka cenderung akan mengumpul di bagian tengah ya, karena dia sama-sama hidrofobik. Nah, bagian yang fosfat-fosfat ini atau bagian hidrofiliknya, kalau bagian luar dia akan kontak dengan cairan ekstraseluler, sedangkan bagian dalamnya akan kontak dengan cairan intraseluler atau sitosol atau sitoplasma begitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh misal dari lipid. Ini bagian fosfatnya. Ini adalah ekor hidrofobiknya saling mengarah ke dalam, dan bagian kepala fosfatnya akan mengarah ke air. Nah, di sini misal ini bisa dimanfaatkan kalau nanti kalian belajar teknologi farmasi, sediaan liquid ya. Itu di bagian tengahnya ini bisa berupa zat atau zat aktif yang sifatnya kurang larut dalam air. Dengan bantuan surfaktan misalnya akan terjadi yang namanya solubilisasi miselar, di mana zat aktif yang hidrofobik itu akan berada di bagian tengah, dan karena di gugus fosfat di pinggir-pinggir ini hidrofilik, maka akan membantu kelarutan zat aktif tersebut di dalam air ya, seperti itu. Itu adalah penggunaannya, tapi di luar dari sel ya, aplikasi di pembuatan sediaan misalnya seperti itu. Nah, tadi asam lemak penyusun fosfolipid. Asam lemak itu bisa berupa asam lemak jenuh, bisa juga berupa asam lemak yang tidak jenuh. Asam lemak yang jenuh contohnya adalah asam miristat, asam palmitat, asam stearat. Untuk asam lemak yang tidak jenuh contohnya asam oleat, asam linoleat, asam arakidonat ya, seperti itu. Nah, yang bagus untuk kesehatan katanya yang lebih banyak asam lemak yang tidak jenuhnya ya, seperti misalnya kita konsumsi minyak zaitun, omega 3 seperti itu ya, itu adalah asam lemak yang tidak jenuh. Sedangkan kalau asam-asam lemak jenuh itu contohnya seperti gorengan-gorengan itu ya, pakai minyak goreng, kemudian yang terdapat pada makanan-makanan, pada daging, kemudian pada karbohidrat ya, juga nantinya akan dicerna itu menjadi asam lemak yang tidak jenuh gitu. Berikutnya karbohidrat ya. Nah, karbohidrat ini tersusun dari CH dan O ya, sama-sama senyawa organik, tersusun dari CHO, tapi O-nya ini lebih banyak daripada lipid. Berdasarkan jumlah sakarida penyusunnya ya, jadi karbohidrat ini adalah suatu polimer, dan unsur-unsur penyusunnya namanya adalah sakarida. Monomer penyusunnya namanya sakarida. Nah, berdasarkan
Berdasarkan jumlah sakarida penyusunnya, karbohidrat itu dikenal dengan monosakarida, berarti hanya terdiri dari satu sakarida. Disakarida berarti tersusun dari dua sakarida. Polisakarida berarti tersusun dari banyak sakarida. Oligosakarida tersusun dari 3 sampai 10 sakarida. Oke, kita lihat satu persatu. Monosakarida, rumus umumnya adalah CnH2nON, di mana N-nya itu adalah antara 3 sampai dengan 6. Satu molekul sakarida dapat terdiri dari 3 sampai 6 rantai karbon. Jadi berupa rantai karbon. Ini contohnya. Ini adalah glukosa ya, C6H12O6. Glukosa memiliki 6 atom karbon. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini adalah strukturnya digambarkan seperti ini. Bisa juga digambarkan dalam bentuk cincin seperti ini. Ya, ini namanya struktur piran ya, sehingga dikatakan glukopiranosa. Kemudian ada D di depannya, ini adalah dextro ya. Kenapa ada D? Nanti ada juga L glukosa levo ya, itu adalah karena sakarida ini ya, misalnya glukosa, dia memiliki atom C asimetris, atom C kiral ya. Atom C kiral itu 4 tangan C-nya memegang gugus yang berbeda-beda. Karena adanya C kiral itu, dia bisa bersifat optis aktif ya, bisa memutar bidang polarisasi seperti bayangan cermin, sehingga ada yang namanya D glukosa. Nah, bayangan isomer atau isomernya itu namanya L glukosa, bayangan cerminnya gitu ya. Nah, selain glukosa ada juga manosa, ada juga galaktosa dan lain-lain. Ini hanya beberapa contoh dari monosakarida. Kemudian berikutnya disakarida. Disakarida ini terdiri dari 2 sakarida ya. Karena 2 berarti kan tadi misalnya sakarida itu C-nya 6. Berarti kalau disakarida 6-nya kali 2, C12H22O12 ya harusnya. Terdiri dari 2 molekul monosakarida. Contoh disakarida adalah gula tebu, gula bit ya, sukrosa yang biasa kita konsumsi, gula pasir yang biasa kita konsumsi ya. Kemudian laktosa, gula pada susu, maltosa, gula anggur, selobiosa, hasil hidrolisis dari selulosa. Setelah disakarida ada oligosakarida, terdiri dari 3 sampai 10 monosakarida. Nah, antara satu sakarida dengan sakarida di sebelahnya itu terikat dengan ikatan glikosidik. Contoh disakarida ini adalah galaktosa yang merupakan monosakarida, kemudian ditambah dengan glukosa, monosakarida yang lain. Galaktosa ditambah glukosa akan menghasilkan laktosa. Nah, di sini terikat dengan ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik itu ada ikatan beta glikosidik, ada ikatan alfa glikosidik ya. Apa bedanya? Nanti kalian akan pelajari di perkuliahan kimia organik ya. Kemudian glukosa dengan fruktosa membentuk sukrosa. Seperti itu. Contoh-contoh dari disakarida. Contoh yang lain adalah oligosakarida, tadi terdiri dari 3 sampai dengan 10 monosakarida. Contohnya adalah maltotrilosa, tersusun dari 3 monosakarida. Kemudian maltotetralosa, tersusun dari 4 sakarida. Limit dextrin, tersusun dari lebih dari 4 tentunya. Dari ini misalnya di sini ada 6 sakarida seperti itu. Kemudian berikutnya polisakarida. Nah, ini rumus umumnya adalah CnH10O5N. Merupakan rangkaian molekul monosakarida yang banyak dan memanjang, terdiri dari puluhan sampai ribuan monosakarida. Polisakarida dapat berupa rantai linear, rantai lurus, dan juga bisa berupa rantai yang bercabang. Polisakarida dapat dipecah oleh enzim
yang namanya amilase, kemudian oleh enzim disakaridase, terakhir menjadi monosakarida. Ya, jadi polisakarida contohnya amilum, pati. Ya, amilum atau pati ini akan dipecah oleh enzim amilase menjadi sakarida-sakarida yang lebih pendek. Kemudian ada lagi oleh enzim disakaridase, ya, itu akan dipecah lagi menjadi monosakarida penyusunnya. Nah, ini ilustrasi dari ikatan glikosidik, ya, seperti ini. Jadi O berikatan dengan H pada monosakarida yang berikutnya. Contoh struktur polisakarida, ya, tadi contohnya adalah amilum atau pati. Amilum atau pati itu tersusun dari struktur yang lurus, struktur rantai lurus yang disebut dengan amilosa. Nah, ini kan kalau kita bentangkan menjadi lurus, ini adalah amilosa, dan amilopektin. Amilopektin itu adalah rantai yang bercabang, ya. Nah, setiap butiran bulatan ini adalah satu sakarida. Jadi sangat banyak sekali penyusun amilum, itu adalah tersusun dari ratusan bahkan mungkin ribuan dari sakarida. Kemudian juga ada glikogen. Polisakarida yang terdiri dari rangkaian monosakarida yang sangat panjang berbentuk lurus atau rantai panjang disebut dengan glikan. Nah, sekarang berdasarkan fungsinya, polisakarida terdiri dari dua golongan. Bisa sebagai polisakarida penyusun struktural, bisa juga berupa polisakarida nutrien. Polisakarida struktural ini berfungsi dalam membentuk struktur sel, bisa membentuk dinding sel, ya, bagian dari makromolekul glikoprotein, ya, berperan di dalam pengenalan sel. Jadi menyusun dinding sel dan juga menyusun bagian dari glikoprotein pada permukaan dinding sel atau permukaan membran sel yang merupakan pengenal pada sel. Selain itu juga bisa berupa polisakarida nutrien yang berperan di dalam proses metabolisme. Misalnya polisakarida nutrien adalah amilum atau pati, kemudian juga glikogen. Ini adalah contoh polisakarida struktural. Misalnya pada dinding sel bakteri itu ada peptidoglikan yang merupakan polisakarida yang menyusun dinding sel bakteri. Kemudian penyusun dinding fungi, ya, ada kitin dan beta-glukan. Ini merupakan karbohidrat yang menyusun dinding sel pada fungi. Contoh polisakarida nutrien, ya, ada amilum, pati sebagai cadangan makanan bagi sel tumbuhan. Selulosa juga terdapat pada dinding sel tumbuhan. Ya, ini campuran, ya, ada nutrien, ada struktural. Berarti kalau di sini amilum, pati ini merupakan polisakarida nutrien atau struktural nutrien, ya, karena fungsinya sebagai cadangan makanan bagi sel tumbuhan. Selulosa pada dinding sel tumbuhan berarti fungsinya adalah sebagai struktural, ya, karena menyusun dinding sel. Kemudian glikogen, cadangan makanan pada hewan, berarti sebagai nutrien, ya. Pektin pada dinding sel tumbuhan, struktural. Kitin pada dinding sel fungi, alga, dan arthropoda berarti sebagai polisakarida struktural. Inulin ini sebagai polisakarida nutrien, kemudian heparin, kemudian lignin, ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang lebih lengkap lagi polisakarida dan fungsinya. Ada amilum atau pati, glikogen, kalosa, inulin, insulin, pektin, lignin, kitin, ya, dan seterusnya. Apa fungsinya? Silakan dibaca di bagian di sebelah kanan. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang bahan penyusun sel, yaitu bagian air, karbohidrat, dan juga lipid. Untuk bagian selanjutnya, protein, nukleotida, dan asam nukleat,
kita akan pelajari di perkuliahan yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.